Program pemerintah untuk meningkatkan konsumsi ikan pada masyarakat melalui Gemar Ikan adalah dengan melakukan pembuatan produk diversifikasi perikanan. Kami dari SMK Negeri 1 Mudu Cirebon akan melakukan praktek membuat bakso ikan. Bakso ikan merupakan salah satu produk diversifikasi perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktek membuat bakso ikan. Tujuan dari praktek hari ini yang pertama, kita mempersiapkan peralatan dan bahan baku untuk pembuatan bakso ikan. Yang kedua, kita mengolah bahan baku ikan menjadi bakso ikan. Dan yang ketiga, melakukan pengemasan. Dalam pembuatan bakso ikan hari ini kita mempunyai dua macam bakso ikan. Yang pertama, bakso ikan dengan bahan dasar surimi. Dan yang kedua, bakso ikan dengan bahan dasar ikan segar. Ibu akan membagikan petunjuk praktek untuk kalian. Tolong kalian pelajari dahulu. Mohon izin Bu, izin bertanya, mengapa di petunjuk praktek ini kita menggunakan dua macam alat untuk menghomogenkan adonan, yaitu food processor dan chopper? Jadi untuk membuat bakso hari ini kita menggunakan dua alat yang fungsinya sama, yaitu sama-sama untuk menghomogenkan adonan. Yang pertama food processor, yang kedua chopper. Bedanya, kalau food processor itu untuk adonan dalam jumlah yang sedikit, sekitar 500 gram. Kalau untuk chopper, itu kita membuat adonan dalam jumlah yang lebih banyak, sekitar 2 kilo. Apakah masih ada pertanyaan? Ya, tidak. Baik, mari kita mulai praktik membuat bakso ikan dengan tetap menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dan menerapkan sanitasi dan higien selama proses produksi. Bakso merupakan suatu sistem emulsi yang mempunyai karakteristik hampir sama dengan minyak dalam air, di mana lemak sebagai fase diskontinu dan air sebagai fase kontinu, dan protein sebagai emulsifier. Emulsifier berperan dalam menstabilkan suatu sistem emulsi. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah ikan surimi, lada, penyedap, telur, bawang goreng,
bawang putih, polifosfat, garam, dan tepung tapioka. Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat bakso ikan yaitu ada timbangan digital, alat pengukus, talanan, wadah untuk bumbu, gelas ukur, termometer, alat pengaduk, wadah untuk bahan baku, wadah untuk limbah, pisau, wadah untuk adonan, alat peniris, food processor, chopper, kompor, vakum mesin, dan yang terakhir, bahan pengemas untuk pembuatan bakso ikan yaitu plastik dari bahan polietilen. Ikan segar utuh dicuci dengan air mengalir, selanjutnya dilakukan penimbangan. Ikan difilet mulai dari bagian depan ekor, punggung, menuju kepala, kemudian dipotong. Begitu juga dilakukan pada bagian sisi yang lain. Satu ikan utuh didapatkan 2 bagian filet. Selanjutnya dilakukan skinless, yaitu pembuangan bagian kulitnya. Filet skinless digiling menggunakan meat grinder. Bahan baku ikan dianggap 100%. Bahan tambahan lain yang diperlukan adalah tepung tapioka 30%, bawang putih 5%, bawang goreng 5%, garam 1,5%, lada 1,5%, penyedap rasa 1,5%, polifosfat 0,2%, dan air dingin 20-30%. Sebelum bahan-bahan dimasukkan chopper, dilakukan pengecekan dahulu apakah alat ini bekerja dengan baik. Setelah kondisi chopper baik, yang dimasukkan dahulu adalah daging ikan dan garam serta air dingin. Kenapa setelah ikan yang dimasukkan garam dahulu? Garam akan mengekstrasi protein daging ikan yang larut dalam garam sehingga meningkatkan efektivitas pembentukan gel. Coba dilihat. Adonannya ini sudah homogen belum? Sudah, tapi agak sedikit padat. Ya, masih kurang air ya? Iya, Bu. Pembuatan adonan dilakukan mencampurkan semua bahan menjadi adonan sampai homogen dengan menggunakan food processor. Kenapa dalam tahapan percampuran adonan tadi tidak dikasih polifosfat? Karena bahan baku surimi sudah ditambahkan polifosfat. Bu, lihat dulu apakah adonannya sudah homogen? Sudah, Bu. Iya, ini sudah homogen ya. Pencetakan adonan adalah proses pembentukan adonan sesuai bentuk yang diinginkan. Perebusan awal atau 1 dilakukan pada suhu maksimal 80 derajat Celcius.
Mengapa pada perebusan 1 suhu air tidak sampai mendidih? Karena bila suhu awal sudah mendidih akan menyebabkan bola bakso pecah serta kematangan tidak merata. Bagus sekali. Merebus atau boiling merupakan metode memasak dalam air mendidih hingga terbentuk gelembung udara yang pecah di permukaan air. Perebusan kedua dilakukan pada suhu di atas 100 derajat Celcius atau mendidih dilakukan sekitar 15 menit. Pengemasan bertujuan melindungi produk dari kerusakan yang terlalu cepat karena proses kimiawi maupun kontaminasi bakteri dan menampilkan produk dengan cara menarik. Ini jenis plastiknya apa? Polietilen. Mengapa pakai plastik polietilen? Agar tidak sobek pada proses penyimpanan beku. Oke. Prinsip pengemasan vakum adalah pengeluaran gas dan uap air dari produk yang dikemas, sehingga cenderung menekan jumlah bakteri, perubahan bau, rasa, serta kenampakan selama penyimpanan. Apakah vakuman ini sudah bagus? Ibu, bagaimana sih ciri-ciri vakuman yang bagus? Lihat nih ya, yang ini sudah tervakum dengan baik karena dia tidak kendor dan tidak ada gelembung udara di dalamnya. Bandingkan sama yang ini sudah kendor dan ada udara di dalamnya. Bakso yang sudah dikemas dimasukkan ke dalam cool box, menunggu sampai produk bakso didistribusikan ke konsumen untuk menurunkan suhu bakso sampai berada di bawah suhu beku, sehingga menghentikan aktivitas mikroba, enzimatik, serta menurunkan aktivitas air, sehingga produk bakso mempunyai daya awet yang lebih lama. Setelah melakukan praktek pengolahan bakso ikan, Ibu mau bertanya sama kalian, di mana aspek kritis dalam pembuatan bakso ikan? Mohon izin Bu, kelompok 1 izin menjawab. Yang pertama, tahapan pencampuran adonan. Yang harus diperhatikan adalah suhu. Bila suhu tinggi akan merusak protein yang berperan sebagai emulsifier. Yang kedua, pada saat perebusan. Apabila perebusan awal dengan suhu mendidih akan mengakibatkan bola bakso pecah dan kematangan tidak merata. Oke, salah satu tahapan kritis yang harus diperhatikan dalam pembuatan bakso ikan adalah pencampuran adonan. Yang harus diperhatikan di sini adalah suhu. Karena apabila suhunya tinggi, maka akan merusak protein yang berperan sebagai emulsifier. Ya, selain tahapan tersebut, ada yang harus kita perhatikan dalam pembuatan bakso ikan, yaitu penerapan sanitasi dan higien. Jangan sampai produk bakso yang kita hasilkan akan terkontaminasi bakteri dan foreign material atau benda asing, sehingga produk bakso yang kita hasilkan selain mempunyai rasa yang enak, gizi yang tinggi, serta aman dikonsumsi karena tidak mengandung hazard atau bahaya yang merugikan manusia. Terima kasih. Sampai sekian pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas motivasi kalian dalam praktek hari ini. Semoga yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.